warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Yunatri SPD. Saya guru fisika SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi pemanasan global di kelas 11 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba diperhatikan dulu keadaan kelasnya, apakah sudah rapi, sudah bersih, biar kita nyaman dalam belajar di siang yang panas ini. Udah rapi? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Tempat duduk, siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Temannya? Ada? Ada temannya? Ada satu, siapa? Kia. Satu orang ya. Nampak ke belakang? Nampak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih beberapa buah pertanyaan. Nih pertanyaannya, belakangan ini bagaimana cuaca yang Ananda rasakan? Panas. Sangat panas. Kemudian, kira-kira apa penyebab? Pemanasan global, mungkin apa lagi? Apa? Dampak dari industri. Ya, sebenarnya akibat dari cuaca yang panas itu banyak ya penyebabnya. Nah, kemudian untuk itu kita akan mempelajari materi hari ini tentang pemanasan global. Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Ada yang tahu tunjuk tangan? Ya, yang di belakang. Pemanasan global atmosfer, laut, dan daratan bumi secara keseluruhan. Iya. Apa? Coba ulangi lagi. Siapa yang bisa? Yang di depan. Apa yang di depan? Wawan. Pemanasan global itu peningkatan suhu permukaan bumi itu secara keseluruhan berhubungan dengan jumlah radiasi sinar matahari yang menuju ke atmosfer bumi. Ya, intinya meningkatnya suhu permukaan bumi baik di laut maupun di daratan. Pemanasan global harus menjadi perhatian serius, terutama untuk generasi muda. Nah, kenapa harus generasi muda yang seperti sekarang ini nih? Anak-anak ibu generasi muda kan? Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda benar adalah generasi penerus bangsa untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah, sebagai generasi muda, apa yang bisa Ananda lakukan untuk meredam pemanasan global? Nah, untuk pelajaran itu makanya kita belajar tentang pemanasan global. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model biasa PBL, Problem Based Learning. Nah, dengan menggunakan PBL, tujuannya yaitu ibu berikan videonya nanti dan artikel dan melakukan praktek. Peserta didik dapat menjelaskan informasi tentang pemanasan global, kemudian menganalisis tentang penyebab, dampak, dan penanggulangan pemanasan global itu sendiri dengan benar dan tepat. Itu tujuannya nanti. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu ada satu pretest. Nah,
Sudah dibagi di link grupnya, silahkan dikerjakan dulu. Hanya beberapa soal saja. Ayo dikerjakan dulu pretestnya. Di HP link WA-nya udah ada. Sebentar ya waktunya. Sudah? Nah, jika sudah, kita mulai dengan pembagian kelompok. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, orientasi masalahnya silahkan ditonton di depan dalam menjawab pertanyaannya. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Tunggu ya, Ibu ambil yang ini aja. Saat ini bumi menjadi rumah silakan yang ditonton rapuh dulu. untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari keluar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Selain cuaca, Ya, ini yang video pertama. Kemudian ada video kedua. We start with the stark findings of an international team of scientists led by the UK Met Office, which raised profound questions about the future of the Earth's climate. The team says that a prolonged heatwave in the Siberian Arctic this year is unequivocal evidence of climate change, and that the record high temperatures in Siberia would be impossible without man-made global warming. Findings are of serious concern because here in the UK and the rest of Europe, the Arctic drives much of the weather that we experience. Our chief environment correspondent, Justin Rolat, has the story. 6 months of record-breaking temperatures have fueled massive forest fires in the Siberian Arctic this year. Great plumes of smoke were visible on satellite images last month. The red areas on this map show just how exceptional temperatures had been, more than 5 degrees above average across much of Siberia. That included the highest temperature ever recorded north of the Arctic Circle, a sweltering 38 degrees centigrade. And now a Met Office-led international study has concluded this period of exceptional weather would have been impossible had the world not been warmed by man-made greenhouse gas emissions. Remember the beast from the east, that period of exceptionally cold and snowy weather back in 2018.
It shows us that what happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. So there are 6 main weather systems around the UK, and 4 of those 6 come from the polar regions or from the Arctic directly. So whilst a lot of this is uncertain, if something happens in the Arctic, it's going to be reasonable to assume that something's going to happen in the UK too. Today's report is yet more evidence that the growing concentration of carbon dioxide in the atmosphere is changing our climate. Ini yang video yang keduanya, bisa kan disimak bahasa Inggrisnya? Bisa. Nah, yang video ketiga juga dengan bahasa asing. Baik, itu masalah yang ditayangkan di video. Di grup WA-nya sudah dikirim juga link masalahnya. Kalau belum bisa dipahami, bisa dibuka di HP-nya masing-masing. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan kamu selesaikan di LKPD. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, saling berbagi tugas ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Dalam menyelesaikan LKPD ada pertanyaan? Tidak? Nah, silakan dikerjakan berbagi tugas dengan anggota kelompoknya. Jadi ini atmosfer yang pada hari ini, yang kuning ini adalah sinar matahari, terus yang merah ini infrared merah. Jadi suhu pada hari ini ada 12 derajat Celcius. Terus coba kita lihat di kutub lain. Nah, di kutub suhunya kan ada 12 atau 13 derajat Celcius kan. Tunggu dia bergerak. Dia belum masih stabil. Turun dia kan? Sampai dia bolak-balik di suhu yang seperti itu, berarti dia stabil. Kalau ada bolak-balik dia udah. Nah, bagaimana perbandingan dengan yang tadi? Bagaimana perbandingan dengan yang tadi? 2. Sudah siap? Udah bisa dipresentasikan hasil diskusinya? Udah? Nah, kita mulai dari yang pertama. Mana kelompoknya yang mau tampil pertama? Kelompok mana? Ayo. Mana? Kelompok Dapi. Nah, Dapi nunjuk tangan. Ayo. Silakan kelompok Dapi untuk tampil pertama. Di depan.
kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh teman kami. Badannya Yang pertama, jelaskan fenomena yang terjadi akibat cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia yang terdapat pada kasus video pertama. Jawab. Permukaan es di bumi permukaan es di bumi mulai berkembang drastis, padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari keluar angkasa sehingga suhu bumi tetap stabil. Gelombang panas di Australia. Yang kedua, gelombang panas di Australia yang ditandai dengan meningkatnya suhu di ruangan hingga 38 derajat Celcius dan di lapangan bisa mencapai 65 derajat Celcius. 3. Musim dingin paling ekstrim yang dialami oleh Amerika Serikat bagian timur. 4. Membekukan air terjun Niagara dengan suhu mencapai min 16 derajat Celcius. Yang kelima, meningkatkan ketinggian air laut di Eropa. Dan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, kemukakan pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem laut. Pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem laut adalah meningkatnya suhu air laut berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan sakit dan rapuh akan cepat mati. Karang laut memiliki peranan penting dalam perlimbangan jumlah ikan. Apabila semua karang laut mati akan mempengaruhi hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman semua ada pertanyaan? Apakah teman-teman semua sudah mengerti tentang materi yang sudah kami sampaikan? Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah berjanggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut untuk yang video kedua. Video kedua, siapa yang kelompok mana? Kelompok Yana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Dari video kedua terdapat sebuah pertanyaan mengenai video tersebut, yaitu kemukakanlah pengaruh kebakaran hutan di Siberia pada video kedua terhadap keadaan iklim dunia beserta akibatnya bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya. Jawabannya adalah pengaruh terhadap iklim adalah meningkatnya suhu di Siberia menjadi lebih dari 5 derajat Celcius dari rata-rata, yaitu menjadi 38 derajat Celcius. Dunia menjadi lebih panas. Akibat terhadap kehidupan masyarakat adalah efek dari perubahan cuaca dan suhu ini terjadi bencana di beberapa daerah, khususnya di atau Britania Raya. Itulah yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan tersebut. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa perubahan iklim akibat kebakaran hutan dapat menimbulkan bencana? Terima kasih kepada Yolan sudah bertanya. Jawaban juga akan dijawab oleh Pertanyaan dari kelompok 2, kenapa perubahan iklim akibat kebakaran hutan dapat menyebabkan bencana? Jawabannya, karena dengan suhu yang terlalu panas dapat melelehkan es di kutub utara, menyebabkan tidak menentunya iklim di dunia, sehingga dapat terjadi banjir karena curah hujan yang tidak. Terima kasih atas jawabannya. Saya
Baik, kita lanjutkan. Di depan diskusinya suaranya dibesarkan ya, volume suaranya dibesarkan. Kita lanjutkan untuk video yang ketiga. Kelompok siapa yang bisa tinggal nih ya? Kelompok Wawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan akan menampilkan hasil diskusi kami, itunya tentang pemanasan global. Terus materinya akan dijawab oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilakan. Pertanyaannya yang dari video 3 yaitu jelaskanlah polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Jawabannya, polusi udara disebabkan oleh yang pertama greenhouse gases yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari meningkat secara drastis disebabkan oleh semakin maju industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Yang kedua, smog berasal dari asap kendaraan, limbah asap industri atau pabrik, kegiatan pertambangan, kebakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil, dan limbah peternakan. Yang tiga yaitu polusi beracun seperti pembakaran sampah plastik. Kepada kelompok yang ingin bertanya. Ada kayak yang bertanya kepada kelompok 4, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa air hujan bisa asam? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 4. Kenapa air hujan bisa asam? Yaitu ketika tungku pabrik sedang menyala, akan melepaskan asap yang mendukung karbon sulfur. Jika di udara bersatu dengan titik air, akan menjadi asam sulfur A dan akan bereaksi dengan oksigen sehingga menjadi asam sulfur. Air yang terpolusi ini akan menjadi hujan asam. Bagaimana kelompok 4? Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya apa yang menyebabkan naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah yang menyebabkan naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer? Jawabannya CO2, metana, nitrogen oksida, CFC, hidrofluorokarbon, sulfur hexafluorida. Apakah kelompok 1 puas? Jadi itulah hasil presentasi kami. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah selesai diskusi kita hari ini membahas tentang pemanasan global. Ada tentang video pertama tadi ya. Video pertama membahas tentang apa? Cuaca ekstrim yang mengakibatkan ekosistem laut terpengaruhi.
yaitu karang lautnya bisa berubah warna menjadi putih sehingga dia menandakan itu sakit dan rapuh. Kalau karang laut ini habis, musnah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana? Habitat laut rusak, ekosistem lautnya rusak. Berarti sangat mempengaruhi negara kita, karena negara kita adalah negara maritim yang sebagian besar adalah laut. Kemudian video kedua yaitu kebakaran hutan di Siberia, membahas kebakaran hutan di Siberia. Pemanasan globalnya naik dengan suhu 5 derajat Celcius sehingga menjadi 38 derajat Celcius. Itu sangat panas terhadap dunia, ya kan? Kemudian yang ketiga membahas tentang polusi udara. Itu banyak ya yang mempengaruhi polusi udara. Apa? Bisa efek rumah kaca. Kemudian bisa pembakaran BBM, ya kan? Pabrik industri atau pembakaran sampah. Nah, sebenarnya efek rumah kaca itu apa? Efek rumah yang bangunannya berkaca gitu? Bukan ya. Tetapi efek rumah kaca ini dipengaruhi oleh apa aja tadi ada pertanyaan? Metana, karbon, sulfur, kan gitu, ya kan? Nah, itu yang mempengaruhi kontraksi efek rumah kaca di atmosfer, sehingga dia tidak bisa memantulkan panas yang masuk dari matahari ke bumi. Kan bumi memantulkan kan? Memantulkan kembali, nyampe di atmosfer, ditangkap oleh senyawa-senyawa ini. Jadi tidak dipantulkannya lagi. Jadi makanya itu mengakibatkan panas di bumi yang sangat luar biasa. Nah, panas di bumi ini, efek rumah kaca, panas di bumi, berarti berbahaya. Ada nggak dampak positifnya? Ada, dampak positifnya pasti ada. Apa dampak positifnya? Menjaga suhu bumi. Tetapi kalau efek rumah kacanya sudah berlebihan, baru menjadi lapisan ozonnya menipis. Nah, itu yang berbahaya. Oke, itu hasil diskusi kita hari ini. Kelompok mana nih yang lebih aktif sekarang nih? Kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3, beri tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas. Alhamdulillah. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Kelompok siapa yang bisa membantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok Zaki, silakan. Berdiri Zaki. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, pemanasan global adalah merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan bumi secara keseluruhan. Yang kedua, penyebab pemanasan global adalah yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, efek umpan balik. Yang ketiga, variasi matahari. Yang keempat, semakin menipisnya lapisan ozon. Yang kelima, kegiatan operasional pabrik industri. Yang keenam, penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Yang pertama, lempengan es di kutub akan cair. Yang kedua, peningkatan tinggi air laut. Yang keempat, makhluk hidup akan kehabisan bahan makanan. Yang kelima, manusia akan mudah terkena penyakit menular. Kesimpulan yang keempat,
penanggulangan pemanasan global. Yang pertama bisa mengubah perilaku pribadi, yang kedua menggunakan energi alternatif, yang ketiga melestarikan hutan, yang keempat menghapus penggunaan GFC, yang kelima memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi, yang keenam mengurangi karbon dengan cara menanam dan memelihara tumbuhan, yang terakhir yang ketujuh mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif seperti sinar matahari dan air dan angin. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita post test terakhir, Ibu mau bertanya dulu nih. Apa yang bisa Ananda lakukan sebagai generasi muda untuk mengurangi pemanasan global? Siapa yang bisa jawab? Ya. Mengolah pupuk, Ya. batasi penggunaan plastik, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, mengolah limbah peternakan, menghilangkan reboisasi. Itu jawabannya benar ya. Sekarang Ibu tanya sebagai generasi muda yang bisa kamu lakukan saat ini. Saat ini dulu. Yang saat ini. Yang gampang, yang bisa kamu lakukan saat ini. Siapa bisa? Ayo. Siapa? Yang lain? Nih. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Mengurangi Pemakaian kendaraan bermotor. pemakaian kendaraan bermotor. Nah, ke sekolahnya ya yang dekat dikurangi pakai motor, pakai sepeda. Nah, ya kan? Nah, ada yang lain yang mudah yang bisa dilakukan. Apa lagi? Ada yang bisa? Seperti tidak membuang sampah sembarangan. Boleh. Ada yang lain? Yang mudah juga yang bisa seumuran Ananda nih, yang bisa dilakukan. Ada lagi? Mengurangi penggunaan AC. Mengurangi penggunaan AC, CFC ya. Ada lagi? Mengurangi penggunaan parfum. Menggalakkan penghijauan. Ya, terima kasih. Sebelum itu kita kasih aplaus dulu untuk yang menjawab pertanyaan Ibu sebentar ini. Nah, untuk soal post testnya Ibu kirim ke WA sama refleksinya ya. Silakan dikerjakan, ada 2 link. Ibu kasih waktu beberapa menit. Oh, post testnya cari sendiri ya. Nggak boleh contek-contekan. Dah? Udah semua? Udah? Dah, untuk masih ada? Udah siap? Dapi belum? Udah Dapi? Nah, untuk minggu depan ada tugas di rumah nih yang mau dikerjakan. Dengarkan, Dapi dengarkan. Yaitu mencari gejala pemanasan global di sekitar tempat tinggal, apa penyebab dan apa dampak dan apa solusinya dalam bentuk portofolio. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita sudahi dengan pembacaan Alhamdulillah.